Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Fiana Indah Sucitarai, NIM 11032000172 dengan rekan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Pila Wibowo dengan NIM 11032041191. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa bentar, tentang pertanyaan riset dari apa saja karakteristik yang berkaitan dengan pemain sepak bola terbaik dan apakah penonton layar kaca dapat memengaruhi performa pemain sepak bola. Yang pertama, itu latar belakangnya. Perkembangan sepak bola sangatlah pesat, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Pesatnya perkembangan sepak bola didasari karena tingkat kegemaran para masyarakat yang semakin tinggi. Oleh karena itu, sepak bola akhirnya menjadi olahraga terfanatik nomor satu di berbagai negara. Next. Seiring berkembangnya seiring berkembangnya zaman, masyarakat menjadi peduli dengan statistik pada pemain sepak bola. Masyarakat banyak yang ingin tahu berapa jumlah gol, assist, dan kontribusi pemain sepak bola yang mereka idolakan. Karena dengan adanya statistik data, masyarakat menjadi mengerti bahwa sepak bola tidak hanya tentang skill aja, atau skill indah dan juga gol-gol yang banyak. Next. Selanjutnya itu di variabel yang diuji. Yang pertama itu ada kuantitatif. Terdapat angka dalam data yang bisa dilihat dan dihitung. Di discrete itu dapat berupa pernyataan berapa sorry di discrete dapat berupa pertanyaan seberapa mengerti tentang sepak bola. Yang ketiga, skala dalam bentuk rating itu digunakan untuk membandingkan tiap variabel. Next. Di sini itu data etik. Yang pertama itu eh, yang pertama itu complete. Cara pengumpulan data secara lengkap. Yang kedua itu coherent, cara agar data saling berhubungan dan konsisten. Yang ketiga correct, cara mengecek kembali guna meminimalisir kesalahan data. Yang keempat accountability, cara mempertanggungjawabkan data. Next. Selanjutnya itu prosedur penelitian. Pada penelitian ini digunakan studi literatur dari berbagai sumber, agar hasil yang dicapai benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun langkah-langkah kerjanya sebagai berikut. Yang pertama itu mengambil tabel data pemain sepak bola terbaik. Yang kedua, proses pengkategorian pemain berdasarkan posisi pemain. Yang ketiga, menganalisis tiap pemain berdasarkan kontribusi mereka. Yang keempat, membandingkan tiap variabel. Yang terakhir, memberikan kesimpulan. Selanjutnya bisa dijelaskan sama rekan saya. Oke. Selanjutnya di sini ada analisis secara deskriptif, yang dimana ada sebuah tabel data 10 pemain sepak bola terbaik di musim 2016 sampai 2017. Jika dilihat dari data di samping, terdapat 10 pemain sepak bola yang dijadikan pesepak bola terbaik yang diambil melalui sebuah website. Pemain dikatakan terbaik biasanya dilihat dari banyaknya kontribusi terhadap tim. Contohnya di sini ada jumlah gol, assist, menit bermain, dan lain-lain. Dan biasanya juga kontribusi mereka yang lakukan haruslah konsisten. Konsisten inilah yang menjadikan pemain berada di level tertinggi dalam permainan sepak bola. Kemudian kita lanjut ke analisis dan interpretasi data.
Model uji statistik yang kami gunakan pada kasus ini adalah menggunakan uji korelasi. Contoh sampel yang kami ambil di sini adalah hipotesa 0, yang dimana Tony Cross lebih baik daripada Eden Hazard. Hipotesa selanjutnya yang pertama yaitu Tony Cross tidak lebih baik daripada Eden Hazard. Hubungan antara kedua variabel pertanyaan data, apakah terdapat hubungan linier antara kedua variabel? Jika kita lihat di sini, Eden Hazard dan Tony Cross sama-sama memiliki rating 7,79. Selanjutnya, apakah variasi skor pada serangkaian skor atau variabel diikuti oleh variasi serangkaian skor atau variabel yang lain? Jawabannya iya, terhadap variasi skor atau jumlah angka pada tiap variabel data. Selanjutnya, ada sebuah survei yang menanyakan seberapa mengikuti Anda tentang perkembangan sepak bola, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dilihat bahwa ada 47,1% hanya sekedar menonton, ada 29,4% tidak mengikuti sepak bola, dan ada 23,5% mengikuti sepak bola. Selanjutnya, survei yang selanjutnya yaitu apakah penonton layar kaca dapat mempengaruhi performa permainan sepak bola. Di sini bisa dilihat bahwa ada 52,9% bilang bahwa sangat berpengaruh. Selanjutnya ada 35,3% memiliki biasa saja. Dan yang terakhir ada 11,8% memilih tidak berpengaruh. Kemudian menurut Anda, apakah ada karakteristik pemain sepak bola terbaik hanya dilihat dari statistik saja? Dilihat dari survei di samping bahwa 58,8% memilih tidak, selanjutnya ada 23,5% memilih mungkin, dan 17,6% memilih iya. Jika dilihat dari survei isian singkat di samping, ini termasuk variasi searah atau variasi positif. Karena tiap variabel saling berhubungan. Seperti contoh, banyaknya menit bermain akan memberikan kesempatan untuk pemain untuk bisa mencetak gol, assist, dan kontribusi lainnya. Selanjutnya, banyak yang mengatakan bahwa pemain tidak bisa dibandingkan begitu saja karena pemain memiliki posisi berbeda. Dan yang terakhir, data hanya menampilkan statistik pemain dalam satu musim. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kurang atau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.